Hai semua, jumpa lagi dalam video kali ini masih berkaitan dengan tugas guru penggerak. Nah, ruang kolaborasi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya masih bersama kami dengan kelompok 3 dengan fasilitator Ibu Yahmawati. Ada saya bernama Risma Magdalena, ada Ibu Mira, Ibu Leni, dan Ibu Aninda. Baik, tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif sehingga hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya diidentifikasi dengan 7 modal aset. Nah, 7 modal aset tersebut diantaranya modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Jadi memetakan 7 aset utama ini dapat membantu kenali sumber daya yang menjadi aset sekolah, dan ini harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pertama kita akan masuk dalam pembahasan modal manusia. Modal manusia ini biasanya di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan ada tenaga pendidik, ada komite atau wali murid, ada kepala sekolah, pengawas sekolah, tokoh masyarakat, guru, bahkan murid. Nah, modal inilah yang diperlukan dalam aset di sekolah, sehingga tenaga pendidik itu harus SMA atau S1, komitenya juga latar belakang yang heterogen, kepala sekolahnya menjadi penanggung jawab, guru-gurunya juga harus pendidikan S1 atau S2 dan memiliki hubungan yang baik dan berkolaborasi. Lalu modal usaha yang kedua selanjutnya adalah bidang kesehatan. Nah, tersedianya dokter, baik dokter umum yang memiliki kompeten dan peduli yang bertugas di, kalau tidak puskesmas atau di UKS sekolah, atau ada bidan tersedia di beberapa tempat, bidan yang kompeten, baik itu di dekat rumah atau di dekat sekolah. Lalu selanjutnya 2, modal sosial. Modal sosial ini ada RT dan RW, itu sebagai narasumber dan mendukung ketertiban murid. Ada Karang Taruna yang berkolaborasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Ada komunitas keagamaan yang mendukung program kerohanian. Ada komunitas dan komunitas berbagi dan mengembangkan dari PTK, itu ada KKD dan MGMP. Lalu ada payuguban wali murid, itu tugasnya untuk mendukung program sekolah. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu modal fisik. Modal fisik ini dimanfaatkan untuk tempat dan sumber belajar murid maupun tempat pelaksanaan program sekolah. Nah, modal fisik ini yaitu tempat-tempat yang ada di sekolah, baik itu laboratorium, perpustakaan, UKS, kantin, musyola, ruang BK, ruang komputer, atau mungkin di dekat sekolah ada pom bensin atau ruang tata usaha, ruang kelas, taman, lapangan, dan lainnya. Lalu yang ketiga itu adalah modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini secara fisik bisa dimanfaatkan sebagai tempat sumber belajar maupun tempat pelaksanaan program sekolah juga. Contohnya halaman sekolah yang asri, atau kedua tanaman kecil dan pepohonan yang rindang, ini bisa menjadi tempat atau sumber belajar murid sehingga dapat menjadi aset sekolah. Lalu yang kelima itu ada modal finansial. Modal finansial ini yang pertama adalah pendanaan dari pemerintah berupa BOS. Nah, pemanfaatan dana BOS ini sebagai pembiayaan kegiatan sekolah. Lalu yang kedua ada bantuan atau partisipasi pendidik dari komite atau sekolah atau donatur. Ini fungsinya donatur ini sebagai penyumbang dalam berbagai kegiatan sekolah. Lalu ada uang infak rutin. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk melatih siswa berbagi dan mendidik karakter anak, juga untuk mendukung kegiatan keagamaan. Lalu ada modal politik. Nah, modal politik ini mendukung program sekolah maupun sebagai narasumber. Contohnya ada kerjasama dengan pemerintah, baik itu puskesmas, kepala desa, kecamatan, atau kelurahan. Dan ada bantuan dari alumni yang sukses di bidang politik dan menjabat menjadi pejabat di pemerintah. Itu yang keenam. Masuk yang ketujuh, modal aset yang ketujuh atau yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini kalau di sekolah
yang menjadi tempat kami melakukan investigasi, yaitu adanya beberapa TPQ dan sekolah berbasis keagamaan. Ini meningkatkan rasa agamis ya. Lalu ada masjid dan gereja. Ini memudahkan untuk beribadah bagi masyarakat. Selain itu juga memudahkan kegiatan keagamaan siswa secara massal, baik itu di gereja atau di masjid. Dan ada pondok pesantren. Nah, kesimpulan dari kelompok 3 yaitu pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya itu merupakan pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau potensi sekolah. Ya, tentu saja sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi, hal ini dapat memaksimalkan proses pengembangan minat dan bakat siswa. Ini adalah kesimpulan dari kelompok kami dalam tugas kami untuk modul ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Salam dari kelompok 3 kelas fasilitator Ibu Yamawati. See you next moment. Bye bye.